Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Bindo Ea pada pembelajaran akuntansi keuangan. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai hutang obligasi, di mana hutang obligasi itu merupakan salah satu contoh hutang jangka panjang. Nah, pada pertemuan sebelumnya kamu sudah mempelajari apa itu hutang obligasi, macam-macamnya, bagaimana cara penerbitannya, dan sekarang kita akan fokus bagaimana cara mencatat atau menjurnal dari hutang obligasi tersebut. Nah, untuk itu silakan disimak terus video pembelajaran ini. Di sini Bunda telah menampilkan sebuah soal tentang hutang obligasi. Mari kita baca. Pada tanggal 1 Oktober 2017, PT Indomarko mengeluarkan 1.000 lembar obligasi 15% dengan kurs 98%. Di mana 15% ini adalah tingkat bunganya atau kupon. Kalau kita kenal di istilah utang obligasi itu, bunga itu dikenal dengan istilah kupon. Kuponnya 15% dengan kurs 98%. Kursnya di mana nilai nominal obligasi tersebut satu lembarnya adalah 1 juta rupiah. Berarti kalau kita cari semua jumlah hutang obligasi kita itu adalah 1 juta rupiah dikali dengan 1.000 lembar obligasi yang kita terbitkan, maka jadinya 1 miliar. Hutang obligasi ini akan jatuh tempo pada tanggal 1 Oktober 2021 dan pembayaran bunga di setiap tahunnya yaitu dilakukan pada tanggal 1 April dan 1 Oktober di setiap tahunnya. Nah, dari soal ini kita diminta untuk melakukan penjurnalan pada tahun 2017 dan 2018 saja. Ingat ya, kita akan menjurnal pada tahun 2017 dan 2018 saja. Bagaimana menjurnalnya? Apa aja jurnal yang kita butuhkan? Nah, kita lihat di sini. Jurnal yang kita butuhkan yang pertama adalah jurnal pada saat mengeluarkan obligasi tersebut, yaitu pada tanggal 1 Oktober 2017. Yang kedua, jurnal penyesuaian pada akhir periode. Akhir periode yaitu pada tanggal 31 Desember 2017. Dan jurnal pembalik dari akun yang telah kita sesuaikan tadi pada tanggal 1 Januari 2018. Selanjutnya, jurnal yang akan kita buat adalah jurnal saat membayar kupon pertama, yaitu pada tanggal 1 April 2018, dan jurnal saat mencatat amortisasi disagio obligasi, yaitu pada tanggal 1 April 2018 juga. Selanjutnya, kita akan mencatat jurnal saat membayar kupon kedua. Ini kupon kedua, ini bukan pertama ya. Jurnal pada saat kita membayar kupon kedua yaitu pada tanggal 1 Oktober 2018 dan jurnal pada saat mencatat amortisasi disagio pada tanggal 1 Oktober 2018 dan yang terakhir adalah jurnal penyesuaian pada akhir periode tahun 2018 yaitu pada tanggal 31 Desember. Bagaimana jurnalnya? Silahkan disimak terus video pembelajaran ini. Yang pertama, kita akan membuat tabel untuk membuat jurnal, yaitu di mana tabelnya terdiri dari kolom tanggal, keterangan, debit, dan kredit. Nah, kolom tanggal kita isikan tanggal saat kita melakukan pencatatan. Kolom keterangan berisi akun-akun yang muncul. Kolom debit dan kredit berisi nominal dari masing-masing akun tersebut. Apakah kalau dia di sebelah debit, letakkan di debit. Kalau dia kredit, letakkan di sebelah kredit. Pencatatan pada tanggal 1 Oktober 2017. Jurnal saat mencatat pengeluaran obligasi, yaitu kas, disagio obligasi pada hutang obligasi. Karena kita mengeluarkan obligasi, artinya kita menerbitkan hutang obligasi kita bertambah. Hutang obligasi kita bertambah 1 miliar. Dan kas kita pun sudah bertambah, tapi hanya 98%. Jadi
datang 980 itu adalah 98%. 98% kita kali dengan 1 miliar sama dengan jadi dia dapat 980. Jadi kas kita bertambah sebesar 980. Selisih antara kas dan hutang obligasi itu selisihnya adalah disagio obligasi sebesar 20 juta. Selanjutnya kita akan membuat jurnal yang kedua, yaitu jurnal penyesuaian pada akhir periode akuntansi, yaitu pada tanggal 31 Desember 2017. Apa yang akan kita sesuaikan yaitu beban bunga. Nah, jadi muncul akun beban bunga di sebelah debit, beban bunga bertambah ya, dan di sebelah kreditnya adalah hutang bunga. Kenapa hutang bunga? Karena bunga pada bulan Desember 2017 itu belum kita bayarkan. Bunganya kita bayarkan nanti pada tanggal 1 April. 1 April. Makanya di 31 Desember 2017 akun yang muncul adalah akun utang bunga. Nah, jumlahnya adalah 37.500.000. Dari mana datang 37.500.000 itu? Datangnya adalah bunganya tadi 15%. 15% kita kali dari Oktober, awal penerbitan obligasi Oktober, November, Desember, itu 3 bulan. 3 dibagi 12 dikali dengan 1 miliar. Jumlah hutang obligasi kita ya, 123, 123, 123, 123, 123. Nah, nih, jadi dapatlah 37 juta. Dapat 37 juta. Ini datangnya ya. Bunga 15%. Karena dia baru berjalan 3 bulan, jadi 3 bulan dibagi 12 dalam 12 ini jumlah bulan dalam 1 tahun dikali dengan nominal hutang obligasi kita. 15% tingkat suku bunganya dikali dengan jangka waktunya dikali dengan jumlah nominalnya dapat 37.500. Nah, itu yang kita salin ke jurnal penyesuaian, itu beban bunga pada hutang bunga sebesar 37.500. Oke, selesai. Terus di awal periode lagi di tahun 2018 pada tanggal 1 Januari kita akan membalik yang telah kita sesuaikan kemarin supaya dia muncul lagi. Jadi setelah kita balik akun itu menjadi hutang bunga pada beban bunga sebesar 37.500. Nah, ini dia. Nah, dan jurnal selanjutnya yang akan kita buat adalah pada tanggal 1 April 2018, seperti yang tertera di soal, di mana kupon dibayarkan pada tanggal 1 April dan 1 Oktober. Jadi pada tanggal 1 April kita akan membayarkan bunganya, di mana jurnalnya adalah beban bunga pada kas. Nah, ini karena kita sudah membayarkan bunganya, makanya kas kita beban bunga bertambah. Di sebelah debit 75 juta, kas kita berkurang di sebelah kredit sebesar 75 juta. Dari mana datang 75 juta itu? Mari kita cari. Tadi tingkat suku bunganya adalah 15%. 15% dikali nilai nominal 1 miliar. Dibagi di 6 dibagi 12 dikali ya nih datang 15% dikali 6 nih jangka waktu pembayaran bunga kan sekali 6 bulan, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret. Nah, tanggal 1 April kita bayarkan. Nah, itu sudah berjalan 6 bulan ya, 6 bulan. Kali nilai nominal dapatnya adalah 75 juta. Nah, jadi 75 juta itu yang kita catatkan ke kolom debit dan kredit. Nah, ini dia. Oke, kita lanjutkan. Nah,
Jadi, setelah kita mencatat jurnal pada saat pembayaran kupon obligasi, yaitu beban bunga pada kas sebesar 75 juta. Nah, pada saat itu juga 1 April itu kita mencatat amortisasi disagio obligasi atau penyusutannya kalau dikenal. Amortisasi disagio obligasi. Nah, macam mana jurnalnya? Jurnalnya adalah beban bunga pada disagio obligasi. Beban bunga pada disagio obligasi sebesar 2.500.000. Dari mana datang angka 2.500.000 ini? Mari kita cari. Kita kembali ke soal. Di soal dapat kita ketahui bahwa hutang obligasi itu diterbitkan 1 Oktober. Ini kita hapus dulu. Hutang obligasi kita terbitkan 1 Oktober ya. 1 Oktober 2017. Dan jatuh temponya pada 1 Oktober 2021. Ini dia. 1 Oktober 2017 sampai 1 Oktober 2021. Nah, ini kalau kita hitung ini jaraknya adalah 4 tahun. Kalau kita hitung jaraknya 4 tahun. Oke, kita hitung dulu yang 2018 full. Habis itu 2019 full. 2020 full. Nah, itu sudah 3 tahun ini. 18, 19, 20 itu sudah 3 tahun yang fullnya. Terus 2021, itu sampai bulan Oktober. Sampai bulan Oktober berarti Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, 9 bulan sampai 31 ya, karena ini 1 Oktober ya. 9 bulan ditambah yang Oktober, November, Desember yang tahun 2017-nya. Nah, ini kalau kita tambahkan 2017 dan 2021 ini 1 tahun juga. Makanya total jangka waktu atau jatuh tempo pelunasan hutang obligasi kita adalah selama 4 tahun. Nah, di soal diketahui bahwa untuk pembayaran bunga dilakukan 2 kali dalam setahun, yaitu pada tanggal 1 April dan 1 Oktober. Berarti 2 dikali 2 dikali 4 sama dengan 8 kali. Nah, dalam periode hutang obligasi ini kita melakukan amortisasi disagio sebanyak 8 kali. Nah, sama dengan 20 juta. 20 juta nih datangnya ini ya. Disagio obligasi sebesar 20 juta sama dengan 20 juta do ogo dibagi 8 kali sama dengan, nah ini dapat hasilnya 2,5 juta. Jadi amortisasi disagio obligasi nya sebesar 2,5 juta. Kita kembali ke jurnal. Nah, ini dia amortisasi disagio obligasinya sebesar 2,5 juta. Oke. Kita lanjutkan. Setelah kita mencatat bunga dan amortisasi disagio obligasi, kita akan kembali melakukan pencatatan atas bunga tersebut pada tanggal 1 Oktober 2018. Jurnalnya sama ya, yaitu beban bunga pada kas dan jumlahnya juga sama, yaitu 75 juta. Datangnya adalah 15% dikali 6 per 12 dikali nilai nominal 1 miliar, dapat 75 juta. Dan kembali kita akan melakukan pencatatan disagio obligasi, amortisasi disagio obligasi sama pada tanggal 1 Oktober 2018. Jurnalnya adalah beban bunga pada disagio obligasi sebesar 2,5 juta. Datang angka 2,5 juta sama dengan yang di atas tadi. Setelah itu pada akhir periode 2018, nah ini 2018 nih guys, kita akan melakukan penyesuaian kembali terhadap beban bunga tersebut. Jadi muncul akun beban bunga pada hutang bunga sebesar 37.500. Datangnya
37.500.000 itu dari sama dengan 15% ya, ini kuponnya atau bunganya, dikali 3 bulan ya, Oktober. 1 Oktober kita sudah bayar ya, berarti yang belum kita bayar itu Oktober, November, Desember. 3 bulan dibagi jumlah bulan selama 1 tahun dikali dengan nilai nominal 1 miliar. Tuh ogo. Dapat 37.500.000. Ini dia angkanya. Nah, jadi inilah jurnal saat kita menerbitkan hutang obligasi. Ini yang diminta cuma 2017 dan 2018 aja. Nah, jadi ini dia. Ini dia. Oke, terima kasih telah menyimak video pembelajaran ini. Jikalau ada pertanyaan, kamu boleh menulis di kolom komentar. Jangan lupa di like, share, comment, and subscribe. Bertemu lagi di pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.